Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke, kali ini berjumpa lagi dengan kami, channel yang selalu mengupas tentang tata cara menservis sepeda motor. Kali ini kita kedatangan konsumen Honda Vario 150 dengan keluhan starter elektrik tidak berfungsi. Keluhan ini sudah terjadi sekitar 1 atau 2 hari yang lalu. Kadang-kadang bisa berfungsi dan kadang-kadang tidak. Tapi kali ini sudah tidak bisa berfungsi sama sekali. Pertama kita periksa dulu relay starternya, dan ternyata relay starternya masih bagus. Dan kedua, kita harus periksa kabel yang arah ke spoolnya. Itu adalah kabel besar yang soket berisi 3 kabel. Kita periksa dulu dari bagian depan arah ecunya ya. Kita periksa di antara kabel ini atau soket ini, ketiga-tiganya harus nyambung atau harus ada kontinuitas satu sama lain ya, apabila diukur dengan menggunakan multitester. Jadi antara pin satu dan pin yang lain tuh harus nyambung semua ya, tiga-tiganya. Nah, di sini kita menemukan ada pin yang tidak nyambung apabila dihubungkan dengan pin yang sebelahnya atau pin satunya. Kita curiga ini ada kabel atau gulungan yang putus pada spoolnya, karena ini sudah pernah terjadi pada kasus-kasus sebelumnya. Kami menemukan kasus Vario 150 tidak bisa starter. Ternyata kami menemukan ada gulungan yang putus. Gulungan itu putus akibat bergesekan dengan kumpulan debu yang menumpuk pada magnetnya. Hal ini karena jarak gap antara magnet dan gulungan spool ini sangat sempit sekali ya pada motor-motor dengan starter halus atau dengan sistem ACG starter ini. Dan apabila ada debu atau kotoran yang menumpuk pada magnet, yang itu lama-lama dia akan menumpuk di situ dan mengeras, dan tumpukan ini akan menggesek spool gulungan yang mengakibatkan gulungannya lama-lama akan putus karena gesekan pasir ini. Di sini terlihat seperti yang kita prediksi ya, banyak sekali debu yang menempel dan menumpuk di sini dan mengeras dia. Tapi ini belum tentu menjadi penyebab utama, ini baru dugaan kita. Setelah ini mari kita nanti periksa spoolnya ada yang putus apa enggak. Kita berdoa aja semoga nggak ada spool yang putus, karena kalau spoolnya rusak atau putus itu harganya juga lumayan mahal. Dan setelah kita periksa secara fisik, tampaknya tidak ada bekas gesekan dan tidak ada spool yang putus ya. Ternyata tumpukan debu tadi tidak terlalu tebal banget sehingga berisiko mengakibatkan spool putus. Untuk memastikan lagi, mari kita periksa dengan menggunakan multitester di antara ujung-ujung gulungan spool ini, semuanya nyambung apa enggak atau ada yang enggak nyambung. Kalau ternyata di antara kabel-kabel ini atau spool ini nyambung semua, berarti kita curiga yang putus adalah kabelnya. Antara kabel dari bagian spool ke ujung kabel yang ke arah ke ecu ini mungkin ada yang nggak nyambung atau ada yang putus. Setelah kita periksa, ternyata spool ini nggak ada yang putus, dan kita cek antar ujung-ujung kabel spoolnya juga nggak semuanya nyambung dan nggak ada yang putus. Tapi setelah kita cek antara ujung spool dan ujung kabel yang ke arah ke ecu, ternyata salah satu kabel ada yang nggak nyambung.
kita curiga mungkin ada kabel yang putus atau ada soket yang kendor di bagian bawahnya. Seperti yang kita lihat, setelah soket yang arah ke ECU itu ternyata masih ada lagi soket satu yang diantara spool dengan ECU. Jadi antara spool dan ECU itu ada dua soket, yang satunya yang langsung ke ECU, yang satunya sambungan antara kabel bodi dengan kabel spool. Kita periksa antara spool ini dengan soket yang di kabel bodi ini, dan ternyata semuanya nyambung. Berarti kesimpulannya adalah mungkin antara soket ini dengan soket yang satunya tadi dia kurang kencang atau kotor, sehingga salah satu kabel tadi tidak nyambung atau tidak terhubung arusnya dari ECU ke spoolnya. Dan setelah kita bersihkan dan kita pasang lagi soket-soketnya, mari kita rakit lagi bagian spool dan magnetnya. Hati-hati pada saat pemasangan ya, jangan sampai ada baut yang lupa tidak dikencangkan, atau pada saat kita menahan magnet nanti jangan sampai kita menggores spoolnya. Kita bersyukur sekali ternyata spoolnya tidak rusak dan tidak seperti yang kita khawatirkan. Seperti yang saya katakan tadi, harga spoolnya ini sangat-sangat mahal sekali ya. Kenapa mahal? Itu karena spool ini barunya itu satu paket dengan sensor CKP-nya. Oke, setelah kita pasang semua komponennya, sekarang kita bisa mencoba elektrik starternya sudah berfungsi apa belum. Dan alhamdulillah sekarang starter elektriknya sudah berfungsi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.